Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. 1 jam ke depan saya coba menyampaikan topik yang ditugaskan kepada kami, Departemen SMF Anestesiologi dan Terapi Intensif FKUSU, RSUD Marik, dengan judul Ventilation, Perfusion, and Diffusion Relationship. Jadi di sini ada peran penting yang kita harus bahas berdasarkan TIK yang kami buat, maka saya akan menyampaikan topik-topik seperti ini. Bagaimana nanti saudara mampu menjelaskan anatomi dari sistem pernapasan, menjelaskan definisi ventilasi dan distribusi ventilasi, menjelaskan definisi perfusi pulmoner, menjelaskan rasio ventilasi perfusi, menjelaskan shunting dan dead space, ini yang sangat penting menurut saya. Kemudian dapat menjelaskan efek anestesia pada pertukaran gas, menjelaskan kurva disosiasi oksigen hemoglobin, dan yang terakhir menjelaskan transport atau oksigen delivery. Jadi saudara-saudara, dari topik yang saya sampaikan ini kita lebih mendalam membahas bagaimana sebenarnya proses gas exchange, pertukaran gas itu di paru-paru, sampai akhirnya oksigen bisa digunakan di sel, tingkat sel. Kalau Anda bisa memahami fisiologi dari proses pertukaran gas ini, saya yakin nantinya bila mana Anda menemukan kasus-kasus yang berkaitan dengan gagal napas, tentunya akan lebih mudah memahami patofisiologi yang terjadi pada pasien kita, sehingga akhirnya saudara-saudara mampu memperbaiki gangguan patofisiologi tersebut. Saudara akan menjumpai perawatan pasien di ICU seperti ini, termasuk sekarang dalam kondisi pandemi COVID-19, banyak sekali pasien-pasien COVID-19 yang jatuh ke dalam kondisi yang berat dan kritis, akan dirawat di ruangan ICU, yang mana utamanya adalah masalah gangguan pada sistem pernapasan. Jadi saudara-saudara bisa melihat perawatan pasien di ICU itu membutuhkan multidisiplin, selain juga polifarmasi, berbagai obat kita berikan dalam menopang kehidupan pasien yang mengalami kritis tersebut. Respiratory system fungsinya adalah intinya membuang CO2, menggantinya dengan oksigen yang dibutuhkan untuk metabolisme. Juga respiratory system ini mempunyai peran yang cukup penting mempertahankan keseimbangan asam basa, mempertahankan stabilitas cairan tubuh dan keseimbangan panas tubuh, dan juga dengan baiknya respiratory system membantu kita untuk bisa berbicara secara baik dan termasuk fungsi penciuman. Saudara, kalau kita urut-urut sistem respirasi itu tentunya mulai dari medula oblongata sebagai respiratory center, diteruskan melalui peripheral nerve, utamanya adalah nervus phrenikus yang mempersarapi diafragma, dan kemudian otot-otot pernapasan, dada, parunya sendiri, kemudian ada yang dikenal upper and lower airway, masuk cabang-cabang setelah trakea, bronkus, akhirnya pada alveoli dan bergabung dengan pembuluh darah kapileri pulmoneri. Dan kalau kita simpulkan bahwa respiratory system ini akan memenuhi kebutuhan metabolisme sel akan oksigen dan mengeluarkan CO2 sebagai sisa metabolisme sel. Dan kalau kita lihat daun atau ranting dari respiratory system ini, inilah akan kita bahas sedikit struktur anatomi yang saya yakin Anda telah mempelajarinya terlebih dahulu.
kemudian bagaimana pernapasan itu terjadi, inspiration, expiration proses, gas exchange, pertukaran antar alveoli dengan pembuluh darah paru, dan membawa gas PaO2 ke sel-sel, sebaliknya membawa CO2 dari sel ke paru-paru untuk dibuang, dan terakhir tentang bagaimana respiratory control yang dilakukan tubuh terhadap sistem respiratori ini. Ini anatomi secara umum, ya, mulai dari lubang hidung, rongga hidung, faring, laring, trachea, dan bronkus. Saya kira ini anatomi yang sudah Anda ikuti kuliahnya dan sudah memahami. Kemudian struktur anatomi khusus di paru-paru, Anda akan lihat di sini kita bicara tentang pleura, yaitu selaput yang membungkus paru-paru. Seperti ini adalah pleura parietal. Jadi paru-paru dibungkus oleh suatu selaput yang kita sebut paling luar ini parietal, sedangkan di lapisan yang paling dalam kita sebut pleura visceral. Sehingga di antara pleura visceral dan pleura parietal ini ada rongga, ini yang kita sebut pleura, cavum pleura, yang berisi cairan pleura, ya, sebagai pelumas daripada gerakan paru selama pernapasan. Dan di dalamnya ini, di bawah pleura visceralis inilah adanya jaringan paru kanan dan kiri yang masing-masing terdiri dari beberapa lobus, ya. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi, bagaimana mulai dari trachea, baru bercabang kanan kiri, bronkus primer, selanjutnya menjadi bronkus sekunder, tersier, terus lagi ke lebih yang kecil lagi bronchiolus, kemudian ada bronchiolus terminalis, ada bronchiolus respiratory, dan akhirnya sampailah di alveoli. Dan saudara-saudara, berdasarkan anatomi ini maka perjalanan atau jalan napas ini dibagi atas dua zona. Zona konduksi, ya, itu adalah dari trachea sampai bronchiolus, banyak mengandung supporting cartilage, tulang rawan yang berfungsi menjaga agar jalan nafas tetap terbuka. Dan kemudian zona yang paling penting juga adalah adanya zona respirasi. Itu mulai dari bronchiolus respiratory, bronchus terminalis, sini ya, sampai yang lebih banyak mengandung autopolos untuk terjadinya pertukaran gas. Jadi dari lubang hidung sampai bronchiolus terminalis ini yang disebut zona konduksi sebagai zona penghantar, yang jalannya aliran udara dari udara luar masuk melalui trachea dan terus sampai pertukaran gas. Dan secara umum Anda bisa melihat di sini terdiri dari upper airway dan lower airway, yang mana upper airway itu rongga hidung sampai di batas laring, sedangkan lower airway mulai dari laring sampai ke alveolus. Dan kalau kita melihat lebih detail lagi secara mikroskopis, inilah yang disebut dengan bronchioli respiratory, di mana terjadi pertukaran udara, ya, bronchiolus terminalis, lanjut menjadi bronchiolus respiratory sampai alveoli, dan di dalamnya ada yang disebut poriporikon. Dan saudara, secara umum kita melihat trachea itu dan bronkus, ya, sebagian besar bronkus itu terdiri dari tulang rawan yang berbentuk huruf C. Kenapa huruf C? Karena bagian belakangnya adalah merupakan jaringan, jadi nggak ada lagi tulang rawan bagian belakang yang berbatasan dengan esofagus. Dan di sini jalan napas ini potensial untuk terjadinya obstruksi jalan napas. Ini adalah gambaran daripada jalan napas. Dan kalau kita lebih detail lagi melihat ke bagian yang paling kecil dari alveoli sac, maka saudara akan menemukan bentuknya seperti ini, di mana ada pembuluh darah yang menutupi semua alveoli. Pembuluh darah inilah salah satu faktor yang amat penting dalam pertukaran gas. Jadi bukan hanya alveoli, tetapi ada pembuluh darah atau capillary pulmonary yang
mencakupi semua alveoli yang ada. Proses respirasi sendiri itu terdiri dari proses eksternal dan internal. Ya. Eksternal adalah kejadian di ventilasi paru, di mana terjadi proses mekanik keluar masuknya udara dari luar ke dalam paru dan sebaliknya, yaitu bernapas. Ini namanya proses respirasi eksternal. Selain itu adanya proses pertukaran gas terjadi antara udara dalam alveoli dengan darah dalam kapiler. Prosesnya disebut difusi. Saudara, di samping proses respirasi eksternal ini, ada lagi yang kita sebut proses respirasi internal yang terjadi juga pertukaran gas tapi di jaringan, ya, antara darah dengan sel jaringan dan terjadi pemakaian oksigen oleh sel-sel dalam proses metabolismenya. Jadi inilah keseluruhan proses respirasi yang kita maksud. Jadi ada yang eksternal adalah terjadinya antara paru-paru dengan sirkulasi pulmonari, tetapi di sisi lain ada proses respirasi internal yang terjadi di tingkat jaringan antara pembuluh darah dengan sel-sel tubuh kita. Ventilasi paru ini secara definisi diulang ya, adalah keluar masuknya udara dari dan ke dalam paru. Nah, udara yang masuk ke dalam pernapasan ini kita sebut volume tidal atau tidal volume, di mana dikatakan tidal volume itu adalah jumlah gas ekspirasi per kali napas, biasanya lebih kurang pada orang dewasa 500 ml atau berdasarkan berat badan 5-10 ml per kilogram berat badan. Tidal volume kalau dikali dengan frekuensi napas per menit, ini yang kita sebut minute volume. Jadi minute volume adalah frekuensi napas dalam 1 menit dikali tidal volume. Bagaimana sebenarnya mekanisme dari ventilasi ini? Ada 2 proses. Yang pertama inspirasi, yang merupakan proses yang aktif. Diafragma berkontraksi ke arah bawah dan terjadinya kontraksi dari otot-otot eksternal intercostalis mengakibatkan kostal lebih datar. Yang hasilnya adalah akibat kontraksi kedua otot ini bertambahnya diameter secara longitudinal dimension dari dinding torak, dan di dalam itu akan terjadi penurunan intrapulmonar pressure. Nah, saat ini pada akhir dari inspirasi, maka tekanan atmosfer lebih besar daripada intrapulmonar pressure. Air akan udara akan bergerak dari atmosfer ke area paru-paru, dan di situ akhirnya sampai proses tekanan itu sama antara eksternal dan alveoli. Berakhirlah inspirasi. Masuklah dia ke stadium ekspirasi. Ekspirasi ini adalah suatu proses yang pasif, di mana didapati diafragma menjadi rileks setelah kontraksi tadi, dan relaksasi ini ya sendiri dengan adanya elastisitas dari paru-paru itu akan mengubah ya, mengakibatkan tekanan di dalam paru-paru akan lebih meningkat dari awalnya, dan akhirnya udara akan didorong keluar daripada paru-paru, sehingga pada kondisi ini kita menemukan bahwa tekanan intrapulmonik lebih besar daripada tekanan atmosfer. Tetapi saudara, pasif proses ini akan bisa menjadi proses yang aktif pada keadaan paru-paru yang mengalami gangguan atau pada waktu kita melaksanakan exercise. Nah, inilah dia kira-kira gambaran bagaimana mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Jadi pada waktu inspirasi, diafragma berkontraksi menuju ke arah bawah, kemudian otot-otot eksternal intercostalis muscle berkontraksi juga mengakibatkan kosta akan menjadi lebih datar, sehingga terjadi pengembangan rongga dada, dan akhir tekanan di dalam rongga dada akan lebih rendah daripada tekanan atmosfer, maka udara akan masuk ke dalam. Sebaliknya pada fase ekspirasi terjadi relaksasi yang merupakan pasif proses, diafragma akan kembali ke atas, dinding dada akan kembali ke bawah. Jadi kalau kita melihat di sini, ya, pada waktu inspirasi jadi kontraksi otot intercostalis, kontraksi diafragma yang mengakibatkan dinding dada, dan akhirnya
volume di dalam paru-paru bertambah, sebaliknya tekanan akan berkurang dan akhirnya udara akan masuk ke dalam. Pada waktu ekspirasi sebaliknya adalah proses yang pasif, relaksasi otot interkostal eksternal hingga ke posisi semula, relaksasi diafragma bergerak ke posisi semula, ya seperti ini. Dan di sini tentunya volume akan berkurang dan tekanan yang lebih tinggi dan udara bisa dikeluarkan dari paru-paru. Dan kalau kita melihat perubahan itu akan mengakibatkan gambaran tidal volume pada waktu inspirasi seperti ini, ya. Dan di sisi lain yang bisa lihat apa sih sebetulnya fisiologi normal paru-paru seperti dibukakan di sini untuk mengantarkan oksigen yang dihirup ke tempat pertukaran gas di alveoli. Jadi ini salah satu fungsinya. Kemudian akan terjadilah diskusi gas, terutama oksigen dan karbon dioksida, antar membran kapiler dengan lumen alveolus. Saudara, yang paling penting di sini apa matching antara ventilasi alveolar dan darah kapiler paru, sehingga pertukaran gas menjadi optimal. Selanjutnya, fisiologi normal paru-paru akan menjaga aliran cairan melalui prinsip paru tanpa menyebabkan odem atau konsolidasi alveolar. Disinilah peran dari pembuluh lim, ya, yang menyerap cairan-cairan yang ada di interstisial jaringan paru sehingga tidak terjadi edem secara fisiologi. Kemudian bahwa paru-paru ini juga adalah sebagai benteng pertahanan tubuh terhadap lingkungan yang toksik seperti agen, infeksi, debu, dan asap, dan sebagainya. Oleh karena itu, bukan sedikit kejadian gangguan fisiologi paru ini karena salah satu fungsinya tadi adalah sebagai benteng yang mencegah benda-benda asing dan sebagainya masuk ke dalam sirkulasi. Jadi saya simpulkan bahwa pada sistem pernapasan itu terdiri dari 3 proses. Yang pertama ventilation, pergerakan udara in dan out tergantung kepada jalan napas yang bebas atau tidak, bergantung juga pada pergerakan otot-otot pernapasan baik atau tidak, dan khususnya adalah diafragma yang dipersarapi oleh nervus vagus. Yang kedua adalah proses yang penting ini disebut diffusion, karena pertukaran gas transport, ya, yang dibutuhkan di sini adalah aliran darah, pulmonary circulation. Yang ketiga inilah yang dimaksud dengan perfusion. Dan pernapasan ini, saudara, adalah gabungan mekanisme yang berperan dalam supply oksigen seluruh sel dan eliminasi karbon dioksida. Jadi ini proses pernapasan yang internal tadi yang saya katakan, di mana komponen yang berperan itu adalah 3 hal ini: ventilasi, difusi, dan perfusi. Inilah yang inti masalah yang akan kita bicarakan dalam topik kuliah ini, bagaimana hubungan, ya, relationship antara ventilasi, difusi, dan perfusi. Ini gambaran skema dari pernapasan itu. Jadi ventilasi adalah masuknya oksigen ke dalam pernapasan dan membuang CO2 dari pernapasan keluar tubuh. Sedangkan udara yang sampai kepada alveoli ini akan melalui proses difusi yang akan diserap oleh sirkulasi pulmoner. Dan di sisi lain, CO2 yang berasal dari metabolisme sel akan dibawa ke alveoli untuk dibuang melalui alveoli. Inilah yang menjemput dan menghantar ini sangat berperan. Ini adalah aliran darah, blood flow atau perfusi. Jadi ventilasi ini adalah jumlah udara atau gas yang mengadakan pertukaran dalam alveoli setiap menit. Ini yang kita sebut tadi minute volume, yang mana ini dipengaruhi oleh 5 hal ini. Apakah jalan napasnya bebas, bagaimana posisi tubuh, bagaimana kemampuan paru terhadap volume paru yang dihirup dan dikeluarkan, dan yang keempat ini adalah beberapa istilah yang harus kita pahami secara detail, yaitu dead space dan shunting. Saudara, mengenai ventilasi ini, jadi kalau kita bicara potensi jalan napas, apakah kita temukan pasien dengan obstruksi jalan napas atau adanya infeksi
atau adanya tumor di dalam nafas, ini tentu akan mempengaruhi potensi jalan nafas. Kemudian posisi tubuh, ternyata tegak, terlentang, dan miring akan mempengaruhi juga distribusi antara ventilasi dan perfusi. Dan yang tentu yang tidak kalah peran pentingnya adalah besar kecilnya volume paru yang ditentukan oleh baik atau tidaknya fungsi otot pernapasan, ada atau tidaknya penyakit paru, space occupying lesion, tumor, dan lain sebagainya, bagaimana tekanan intraabdominal, dan apakah ada nyeri atau pengaruh obat-obat. Ini semua akan mempengaruhi besar kecilnya volume paru yang terhirup atau yang terbuang dari sistem pernapasan ini. Coba kita membahas sedikit tentang ventilation. Jadi ventilation ini diulang sekali lagi bahwa ini adalah merupakan transport gas, proses transport gas antara alveolus dengan atmosfer. Nah, kejadian ini akan terganggu ya bila kita menemukan jalan napasnya tidak bebas, adanya obstruktif kah, atau restriktif, atau kombinasi di antaranya. Contohnya ya adalah seperti ini. Pada pasien-pasien yang menjalani operasi laparotomi abdomen atas, seperti operasi batu empedu, ya, gaster, itu semua akan berpengaruh terhadap respon nyeri pasca bedah. Atau pasien-pasien dengan chronic obstructive pulmonary disease, pasien dengan status asmatikus, atau juga bisa pengaruh dari susunan saraf sentral, ya, yang dipengaruhi oleh obat-obatan, antara lain obat-obat sedation atau intoxication daripada opioid. Kemudian yang paling penting lagi, ada tidaknya gangguan dari neuromuscular system, seperti pada penyakit yang mungkin Anda kenal, myasthenia gravis, kemudian Guillain-Barré syndrome, atau akibat pengaruh obat-obat muscle relaxant. Perfusion sendiri adalah aliran darah paru yang bertanggung jawab membawa karbon dioksida dari sel-sel dari hasil metabolisme ke alveoli. Dan sebaliknya perfusi ini juga bertanggung jawab membawa oksigen dari alveoli ke jantung. Jadi saudara-saudara, baik tidaknya perfusi sangat juga menentukan baik tidaknya proses pertukaran gas. Kalau kita menemukan gangguan perfusi disorder seperti pada kasus-kasus ini, maka pastilah kita akan menemukan pasien mengalami hipoksia, bisa sedang sampai berat. Antara lain, emboli pada pulmonary circulation, ini saudara-saudara yang paling khas pada pasien COVID yang cukup berat atau critical COVID-19 patient. Kemudian hal yang lain bisa menyebabkan sirkulasi ini terganggu adalah adanya sumbatan pada mikrosirkulasi paru karena agregasi dari platelet dan granulosit yang kita temukan pada kasus-kasus septicemia atau peritonitis ataupun pada akut pankreatitis. Di sisi lain, saudara, perfusi ini juga bisa terganggu yang kita kenal penyebabnya adalah extrapulmonary. Jadi bukan di sistem bukan di pulmonary circulation, tetapi extrapulmonary circulation, umumnya karena cardio output yang menurun, ya pada cardiogenic shock, atau pada kondisi shock yang lain, apapun itu, apakah hypovolemic shock, distributive shock, maupun obstructive shock. Jadi semua kondisi shock akan mengakibatkan pulmonary circulation juga akan berkurang, tentunya perfusion juga akan berkurang. Jadi ini gambaran sepintas tentang bagaimana sirkulasi pulmoner itu, ya. Jadi inilah ya aliran darah yang datang ke alveoli untuk membuang CO2 dan menjemput oksigen dari alveoli dan membawanya ke sirkulasi sistemik. Jadi sirkulasi pulmoner ini ciri-ciri khasnya adalah tekanan pembuluh darahnya rendah, ya. Jadi MAP pulmonary circulation itu sangat rendah, 8 sampai 15. Sedangkan sistemik itu di atas 65 sampai 100. Tetapi sifat yang lain pembuluh darah di paru ini mudah mengembang dan resistensinya rendah. Saudara, yang penting kita ingat adalah bahwa dalam keadaan istirahat, perfusi pulmoner ini berkisar antara
stroke volume dikali heart rate kira-kira sama dengan kadar output jantung kiri. Di sini yang perlu kita kenal adalah istilah pintasan fisiologi. Jadi physiology of shunting. Ya, apa itu? Physiology of shunting ini atau pintasan fisiologis adalah jumlah darah yang melintas dari kanan ke kiri tanpa mendapat oksigenasi dan dekarboksilasi paru sekitar 50%. Jadi adalah pembuluh darah yang mengaliri pembuluh darah atau aliran darah yang mengaliri daerah paru-paru tetapi tidak ikut di dalam pertukaran gas. Ya, contohnya aliran darah yang ke bronkus, aliran darah yang ke trakea, itu semua adalah aliran darah dalam sirkulasi pulmoner tetapi tidak ikut mengambil oksigen dan membuang CO2. Jadi ini dia, diulang sekali lagi, transport dari gas between alveoli dan pulmonary capillary, ya, dan eventually from capillary dari jaringan. Jadi darah yang kembali dari jaringan membawa CO2 itu yang kembali ke sirkulasi paru untuk dibuang CO2-nya. Dan dikatakan di sini bahwa diffusion ini dependent on perfusion, ya, dan partial pressure antara gas di antara dua tempat itu, ya. Dan kita ketahui bahwa gas akan berdifusi dari konsentrasi yang tinggi atau tekanan partial pressure yang tinggi ke konsentrasi yang rendah atau partial pressure yang rendah. Jadi di sini dikatakan pergerakan gas itu, difusi gas itu berasal dari konsentrasi yang tinggi atau partial pressure yang tinggi, maka akan menyebabkan difusi yang akan cepat. Di sini perlu kita catat bahwa gas CO2 itu lebih larut di dalam plasma sehingga dia lebih cepat berdifusi melalui sirkulasi pulmoner ke alveoli. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi difusi proses ini. Ya, antara lain luasnya area tempat pertukaran gas. Kalau area itu berkurang, umpamanya karena lobektomi atau atelektasis atau emfisema, pastilah proses difusi ini akan terganggu. Yang kedua adalah ketebalan. Ketebalan dari alveolar, dinding alveolar maupun dinding capillary membrane. Ya, kalau terjadi adanya edim atau pneumonia, tentu ini akan mempengaruhi proses difusi. Kemudian tentunya yang penting lagi adalah perbedaan antara partial pressure gas di masing-masing sel, alveoli dan capillary. Karakteristik yang perlu kita ingat bahwa CO2 berdifusi lebih cepat. Ini maaf, ini ada gangguan sedikit di komputer saya. Hugo, bisa kemari Hugo? Ya Prof, izin Prof. Ini kenapa nih komputer kok begini nih? Kamu di mana? Izin Prof, saya lagi di rumah Prof. Kok nggak ada Malik? Izin Prof, WFH Prof. Maaf saudara-saudara, I have a problem with my computer. Saya akan coba tukar ke komputer yang lain.
Jurusan yang Anda tuju sedang faktor yang mempengaruhi difusi, ya menurunnya jumlah permukaan tempat pertukaran gas atau menebalnya dinding antara alveoli dengan capillary membrane, umpamanya karena edem atau pneumonia. Yudi. Dan kita melihat bahwa difusi ini adalah proses masuknya oksigen dari alveoli ke darah dan transfer CO2 dari darah ke alveoli melalui membran alveoli-kapiler. Kelainan difusinya itu tadi saya sudah katakan, antara lain bila di antara dinding alveoli dengan dinding kapiler ada cairan yang kita sebut edema interstisial yang bisa disebabkan karena masalah jantung kah, atau masalah paru-paru sendiri yang sering kita kenal dengan ARDS, atau penyakit infeksi pneumonia atau fibrosis, atau alveolinya kolaps yang kita kenal dengan atelektasis ataupun adanya pneumotorak. Saya kira ini terminologi yang sudah saudara ketahui. Saudara, hal yang berikutnya di sisa waktu ini saya coba secara cepat menyampaikan apa yang dimaksudkan pertukaran gas. Ini adalah udara bebas yang ada di sekitar kita yang kita hirup masuk ke dalam alveoli, di mana di dalam alveoli ini terjadilah perubahan-perubahan tekanan PaO2 yang mulainya 160 mmHg menjadi 104 mmHg. Dan di sisi lain Anda bisa melihat di sini ya, pulmonary arteri yang keluar dari ventricle kiri akan menjemput oksigen dari alveoli dan akhirnya tekanannya menjadi tadinya 40 menjadi 100, sebaliknya CO2 juga yang dibawa oleh pulmonary artery akan melepas CO2 masuk alveoli dan akhirnya dikeluarkan melalui
saluran napas. Jadi inilah suatu proses oxygenation, ya, sehingga kita melihat adanya jumlah yang hampir sama antara partial pressure alveoli oksigen dengan P kapilari oksigen, hampir sama jumlahnya, tapi nggak mungkin sama, sehingga dikatakan ini looks like equal, ya. Kalau perbedaan ini besar, menunjukkan bahwa something happen, ada sesuatu di antara kedua dinding kapiler ini dengan alveoli. Inilah yang dimaksud dengan proses difusi. Saudara, di sini ternyata ventilasi perfusi itu dipengaruhi oleh gravitasi, yaitu posisi pasien tadi. Ya, bagaimana yang kita kenal rasionya itu antara ventilasi dengan perfusi biasanya nilainya adalah 0,4. Sedangkan bila ventilasi tidak ada, perfusinya ada, maka nilainya menjadi 0. Ini kira-kira hal yang harus Anda pahami, ya, di mana aliran darah yang datang ke alveoli, ya, dan kemudian ada udara dari alveoli yang bertukaran, inilah yang kita sebut dengan ventilation dan perfusion ratio. Jadi ventilation ini yang dimaksud di sini adalah alveolar ventilation, di mana alveolar ventilation ini adalah tidal volume dikurang dead space dikali respiratory rate. Jadi kira-kira 0,5 dikurang 0,15, sepertiga dari 0,5 ini, dead space itu kira-kira sepertiga dari tidal volume, dikali frekuensi napas per menit 12, jadi jumlahnya kira-kira 4,2 liter per menit. Sedangkan perfusi ini adalah jumlahnya sama dengan cardiac output yang keluar dari jantung kanan. Ya, cardiac output itu adalah perkalian antara stroke volume dikali heart rate. Jadi totalnya adalah 6 liter per menit. Oleh karena itu, ventilasi 4,2 dengan cardiac output 6, maka rata-rata yang nilai normal daripada ventilation perfusion ratio itu adalah sama dengan 0,8. Dan saudara, kalau kita bicara tentang distribusi ventilasi ini, dalam kondisi kita berdiri, coba bayangkan kita berdiri, maka ternyata paru-paru itu dibagi 3 zone. Zone apex, ini di bagian atas, ya, kemudian medial, medium zone, kemudian lower zone. Apa yang terjadi pada upper zone? Ya, ini harus Anda ingat, ternyata di sini ventilasi yang ada di alveolus itu lebih besar, ya, P alveolar lebih besar dari P arterial pulmonalis dan lebih besar dari vena pressure vena pulmonalis. Sebaiknya pada daerah zone tengah, ya, yang disebut sini waterfall zone, terbalik di sini, aliran darah arterial mulai lebih besar dibandingkan alveoli, P alveolar, tapi lebih besar lagi dari tentang P vena. Kalau di lower zone, ya, yang disebut distension zone, ternyata di sini jelas arterial pressure lebih besar dari P pulmonary pressure dan lebih besar dari pulmonary. Jadi antara zone-zone ini tergantung posisi kita. Kalau tegak ya seperti ini, ya, seperti gambar kanan ini kita lihat ada zone pertama, zone atas, zone tengah, dan zone bawah. Dan kalau Anda lihat dari gambar yang lebih kira seperti ini kira-kira. Jadi pada zone 1 ini daerah apex, apa yang terjadi? Ventilasi itu lebih besar, alveoli itu lebih besar tekanannya dibandingkan aliran darahnya. Sedangkan pada zone tengah, tekanan alveoli ini sudah lebih kecil dibandingkan tekanan darah yang mengalir. Jadi P arterial lebih besar dari P alveolar. Sedangkan pada zone yang paling bawah, karena pengaruh gravitasi tadi, maka P alveoli lebih kecil lagi dibandingkan aliran darah sirkulasi. Jadi saudara-saudara, sebetulnya secara fisiologi dalam kondisi pasien dalam keadaan kondisi sehat, kita bilang, itu akan terjadi juga apa yang disebut ventilation perfusion mismatch, ya, di mana antar zone-zone ini berpengaruh terhadap jemputan oksigen, pembuangan CO2, dan seterusnya. Ini bisa kita lihat bahwa yang pertama dalam keadaan normal, ventilasinya baik, sirkulasinya baik. Ini kita sebut normal V per Q.
Tapi kalau kondisi seperti ini, tolong perhatikan ini, tolong konsentrasi saudara-saudara ngikutinya. Pada gambar yang ini, di mana hasilnya adalah hipoksimia, kita melihat di sini bahwa ventilasi ada gangguan. Alveolinya sebagian tidak kembang, ya. Ini yang kita sebut impaired ventilation. Something happen di sini. Apa yang terjadi? Maka di sini kita menemukan low vapor Q. Nah, coba kita ngelihat di sini. Kalau terjadi block ventilation total, jadi sama sekali atelektasis atau alveolinya tidak mengembang sama sekali, kolaps alveolus, maka di sini yang kita sebut SUN. Ventilasi no, perfusi yes. Ini kita sebut SUN. Nah, kalau terjadi hal yang seperti ini, impaired perfusion, aliran darahnya yang terganggu sedangkan ventilasinya bagus, ya, ini makanya kita sebut alveolar dead space. Nanti akan lebih jelas di belakang. Jadi saudara-saudara, dari gambaran ini, apakah ventilasinya baik atau tidak, apakah sirkulasi pulmonernya baik atau tidak, kita akan menemukan dua kondisi yang kita sebut shunting atau dead space. Ya, ini dia yang akan kita bahas. Sun yang pertama, kita bisa lihat di sini, ya. Jadi kalau sirkulasi seperti ini yang normal, Anda bisa lihat. Ya, tetapi kalau aliran udara untuk masuk ke dalam alveoli, Anda bisa lihat di sini. Di sini P alveolar oksigen 102, di sini menjadi 28. Di sini PaCO2 40 menjadi meningkat 46 karena adanya sumbatan ini, sun unit. Ini yang disebut sun unit. No ventilation, yes, perfusi yes. Jadi ventilation no, perfusion yes, inilah yang disebut dengan shunting. Ya, jadi kalau lebih dijelaskan bahwa shunt itu adalah perfusi kapilernya normal, sedangkan ventilasi totalnya terganggu pada sebagian alveoli. Jadi keadaan normal itu ada sedikit memang shunt karena ada aliran pintas dari bronchial tree dan bagian paru yang dependen. Jadi shunt yang abnormal adalah bila alveoli dipenuhi dengan sejumlah besar darah atau pencairan yang tidak teroksigenasi yang bercampur di atrium kiri. Ini yang kita sebut shunt abnormal. Namun kalau kita memberikan terapi oksigen pada kasus seperti ini, ya bila oksigen ditambahkan pada paru yang sebagian terventilasi dan sebagian tidak, maka PaO2 tidak akan meningkat karena jumlah oksigen tidak berubah. Jadi ini dia ya, saya ulang lagi gambar ini mudah-mudahan akan lebih jelas. Anda bisa melihat perbandingan antara ventilasi ya dengan sirkulasi perfusi. Ini normal ya. Jadi ventilation yes, perfusion yes. Ini dalam keadaan normal. Sedangkan bila no ventilation, ventilasinya tersumbat, berarti no ventilation, perfusion yes, inilah yang kita sebut dengan shunt unit. Jadi perfusion without ventilation. Saudara, ini contoh yang lain, gambar yang lain, Anda bisa melihat di sini hitam alveolia, sedangkan sirkulasinya tetap baik. Ini no ventilation, normal perfusion, ini yang kita sebut kondisi with low ventilation perfusi ratio, atau sebagian dari alveolinya yang tersumbat, sebagian yang tersumbat, ini yang kita kenal hypoventilation, normal perfusion. Jadi low ventilation perfusion mismatching adalah suatu kondisi ventilasi menurun dibandingkan dengan perfusi. VQ mismatching meningkatkan, akhirnya AaDO2-nya meningkat dan menurunkan PaO2. Jadi ciri-ciri khasnya adalah perbedaan partial pressure oksigen di alveoli dengan di kapiler sangat jauh dan terjadinya hipoksemia. Jadi ini gambaran normal. Kalau normal shunt itu adalah berkisar 2-3% adanya shunting yang fisiologi. Tapi kalau makin meningkat, maka kita akan menemukan keadaan hipoksia pada pasien. Kalau sampai terjadi shunting 50%, Anda bisa bayangkan oksigen PaO2-nya sangat kecil, mungkin di bawah 50. Kemudian saya bahas tentang dead space. Jadi dead space ini adalah volume udara yang dihirup dalam satu kali bernapas, tetapi dia tidak ikut dalam pertukaran gas di alveoli. Jadi ini ada yang disebut functional dead space, ada anatomical, ada alveolar. Ya, dead space itu yang dikatakan itu adalah yang anatomis,
berupa jalan nafas sebagai penghubung. Kira-kira jumlahnya 150-200, itu yang sepertiga dari tidal volume, atau 2 mil per kg. Ya, saudara, ada lagi memang istilahnya dead space alveolar, karena perfusi yang tidak mencukupi minimal pada orang sehat. Ya, ini dead space alveolar ini pada orang sehat akan minimal. Nah, dead space fungsional ini adalah tidal volume fungsional ditambah anatomikal ditambah alveolar. Inilah total dead space. Jadi berkisar antara jumlahnya 30% dalam keadaan normal dari tidal volume. Ini contohnya Anda bisa melihat dalam keadaan normal seperti ini, kalau ada dead space maka ini aliran darahnya ini tersumbat. Ini paling khas pada pasien-pasien pulmonary emboli atau pasien-pasien yang menderita sekarang COVID-19. Ya, ini juga khas untuk pasien-pasien COVID-19 di mana terjadi sistemik trombosis yang hebat termasuk di sirkulasi pulmoner. Jadi ini dalam keadaan normal, saya ulang lagi gambarnya, tapi kalau dia dalam keadaan dead space, maka no blood flow yang menjemput oksigen. Izin Prof, suaranya terhenti Prof. Izin Prof, mic-nya masih termute Prof. Kalian ada kuliah lagi habis ini? Untuk jam 9 sampai jam 10 kosong Prof. Kosong ya, jadi saya bisa selesaikan. Oke ya. Jadi saudara, kalau kita ini udah bisa lihat slide saya? Tadi terhenti Prof. Sekarang bagaimana? Masih belum muncul Prof. Slide-nya belum muncul? Belum Prof. Suara bisa ya? Suara terdengar Prof. Slide bisa kelihatan? Sudah terlihat Prof. Jadi sampai dead space ya. Nah, ini dalam keadaan normal. Ya. Nah, ini jadinya yang maksud dengan alveolar dead space adalah alveoli ventilation yes. Sedangkan perfusi yang terganggu, adanya mungkin mikrotrombus atau total emboli pada sirkulasi pulmoner. Jadi kalau kita coba simpulkan keempat keadaan ini, yang ini normal, ventilation yes, perfusion yes, tolong diingat ya, ini dalam keadaan normal.
Kemudian kalau ada gangguan ventilasi, ya ini impaired ventilation, maka kita sebut di sini physiological sound. Ya, tapi kalau di sini ada compensated, ya perfusi yang juga jelek, ya maka di sini disebut compensatory changes in perfusion for impaired ventilation. Kalau yang di sini kasusnya adalah impaired perfusi, di sini dead space. Jadi saudara, saya coba simpulkan, yang kita maksud dengan shunting adalah perfusi tanpa ventilasi. Itu shunting. Sedangkan dead space adalah ventilation yes, perfusi no. Jadi ventilation without perfusion, itu dead space. Itu aja intinya. Jadi kalau kita menemukan kasus dengan pradugaan adanya shunting, berarti apa? Sebagian alveoli tidak berfungsi. Apakah karena infeksi, apakah karena odim, ya, sedangkan perfusinya bagus. Tetapi kalau Anda menemukan dead space, itu artinya apa? Ventilasinya bagus, perfusi yang jelek. Perfusi yang jelek ini bisa karena apa? Bisa karena sirkulasinya yang terganggu akibat adanya sumbatan, mikrotrombuska, kalau total itu biasanya karena pulmonary embolika, tapi bisa juga karena gangguan sirkulasi akibat shock, cardiogenic shock, hypovolemic shock. Jadi Anda bisa mengatasi masalah penyebab dead space tadi. Nah, coba kita lihat ini hubungan ventilasi dan perfusi. Saudara, ini yang disebut anatomical dead space. Kenapa disebut anatomical dead space? Karena udara yang ada di sini adalah udara yang tidak ikut dalam pernapasan. Ya, udara yang tidak ikut di dalam pernapasan. Ya, inilah yang kita kenal nanti adanya alveolar dead space, ada anatomical dead space. Nah, ini yang kita sebut physiological dead space. Dalam keadaan fisiologi, hal ini kita jumpai. Ini yang nilainya antara lain 30% dari total tidal volume. Ya. Jadi pada contoh ini bagian apex ya, kalau kita lihat gambar yang pertama tadi, maka di sini seolah-olah hanya ada ventilasi, perfusinya no. Nah, makin ke bawah Anda bisa lihat terbalik. Ya, di sini adanya shunting. Bagian bawah paru kita atau bagian bawah lah ya, posisi tegak atau posisi tidur supine, miring, itu semua Anda bisa menemukan 3 zona itu yang saya katakan tadi. Maka yang paling bawah ini dikatakan ventilasinya no, perfusinya yes. Ini yang kita sebut SUN. Nah, secara umum, kalau pasien ini kita intubasi, dipasang pipa napas, atau pasien dengan general anestesi, maka apa yang kita temukan? Ini yang kita sebut mechanical dead space. Tubing-tubing, alat-alat konektor ventilator mesin, ventilasi mesin, itu semua yang kita sebut dengan mechanical dead space. Saudara, untuk terjadinya pertukaran gas ini menjadi optimum, maka ada beberapa hal yang harus kita lihat. Yang pertama, harus kita menemukan ventilasi perfusi matching, ya, antara ventilasi dengan perfusi matching, artinya secara fisiologi didapatilah nilainya tadi yang paling bagus itu adalah mendekati Izin Prof, suaranya hilang lagi Prof. hilang suaranya. Sudah tidak? Sudah bagus ya. Sudah Prof. Kemudian, jadi pada daerah dependen, kita akan menemukan perfusi lebih besar pada area dependen. Kemudian ventilasi juga harusnya lebih besar di daerah area dependen tadi. Untuk mencapai itu, maka kita bisa menilainya dari hasil analisa gas darah. Ya, di mana kita melihat perbandingan V per Q itu dengan hasil analisa gas darah. Jadi kalau tidak matching, kita sebut V per Q mismatching.
Ini bisa kita temukan kondisi-kondisinya yang tadi saya bilang, apakah itu sun, apakah itu dead space. Ya. Jadi pada area di mana perfusinya lebih baik dari ventilasinya, ini kita sebut sun. Ya. Blood, aliran darah, hanya lewat kepada alveoli tanpa pertukaran gas. Contohnya bila kita menemukan pasien dengan pneumonia. Jadi bagian infeksi pada paru-paru tentu mengakibatkan alveolinya penuh berisi bakteri, ada pus, ya, sekret yang banyak, ya. Akibatnya paru-parunya, alveolinya kolaps yang kita kenal atelektasis, atau adanya tumor, masa tumor, atau adanya mucus plak, ini mukusnya kental yang mengakibatkan udara tidak bisa masuk ke alveoli. Inilah contoh yang mengakibatkan hal ini kita sebut SAN. Solusinya tentunya adalah saudara-saudara kita sebagai klinikus harus menghilangkan penyebab ini. Kalau dia pneumonia, atasilah infeksinya secepat mungkin. Ya. Nah, ini dia. Jadi semua kasus yang menyebabkan obstruksi jalan napas bagian distal ini akan mengakibatkan berkurangnya ventilasi. Ya. Tetapi saya kira ya bukan bagian distal aja, bagian proksimal juga akan mengakibatkan kurangnya ventilasi. Sisi lain, kalau daerah itu di mana ventilasinya lebih besar daripada perfusinya, inilah yang kita sebut dead space. Jadi ventilation without perfusion. Nah, di sini dikatakan bahwa alveoli itu tidak mendapat aliran darah yang cukup untuk memperoleh proses pertukaran gas tadi. Ya, jadi contohnya ya di sini antara lain pulmonary emboli, pulmonary infarct, atau pada sirkulasi yang terganggu pada macam-macam shock, antara lain cardiogenic shock. Jadi pada area di mana perfusi dan ventilasinya limited atau tidak ada, ini disebut area ini sebagai silent unit. Contohnya pada pneumotoraks atau severe ARDS. Saudara, kalau kita bicara apa yang saya sampaikan ini paling khas pada pasien COVID dengan kriteria klinis yang kritis sampai berat. Orang yang betul-betul bersih. Hipoksemia. Jadi kejadian hipoksemia adalah suatu kondisi di mana aliran darah kekurangan oksigen. Jadi PaO2 di dalam darah sangat kurang. Kalau hipoksia itu di jaring. Saudara juga beda antara hipoksemia dengan hipoksia. Jadi hipoksemia adalah PaO2 yang di dalam sirkulasi, dalam plasma berkurang. Itu penyebabnya antara lain adanya mismatching antara ventilatory alveoli dengan perfusi. Adanya sun ataupun dead space. Kemudian adanya gangguan difusi. Kemudian adanya kekurangan oksigen. Mungkin Anda berada di puncak gunung yang tinggi. Suasana di sana PaO2 atmosfernya sangat rendah. Atau kasusnya adalah karena hipoventilasi. Pengaruh dari obat-obatan, pengaruh dari sentral, dan lain sebagainya. Jadi inilah beberapa kondisi yang bisa mengakibatkan hipoksemia. Kita sebagai klinikus, bila Anda menemukan dugaan pasien dengan hipoksemia, harus mampu mencari mana penyebabnya. Tentu penyebabnya tadi antara tiga ini aja ya. Apakah penyebabnya hipoventilasi? Apakah penyebabnya karena gangguan difusi? Atau penyebabnya adalah gangguan perfusi. Nah, disinilah Anda harus memahami tiga hal tadi, ventilasi, perfusi, dan difusi. Dari hal ini nanti Anda menemukan penyebabnya. Nah, sekarang saya bicara tentang kalau pasien tidak beri anestesia, apa yang terjadi? Maka pada pasien-pasien yang menjalani tindakan anestesia, khususnya anestesia umum dengan obat-obatan, maka yang terjadi adalah seperti ini, ya, bahwa mereka akan mengalami hipoventilasi, kemudian akan berpengaruh terhadap aliran darah, efek perfusi, dan berkaitan dengan difusi.
Jadi ada beberapa hal yang tiga-tiga bisa dipengaruhi oleh efek anestesia, mengurangi ventilasi karena efek ventilasi menurun akibat cardio output akan menurun, atau proses difusi yang terganggu karena adanya proses aspirasi dan lain sebagainya. Nah, yang paling penting di sini adalah pemahaman tentang apa bedanya seseorang yang sadar baik dengan tidur terlentang seperti ini. Maka kita melihat di sini gerakan diafragma itu masih cukup baik, ya, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah masih cukup baik. Tapi begitu pasien menjalani anestesia, apa yang terjadi? Gerak itu menjadi sangat berkurang, minimal. Inilah yang sering mengakibatkan kalau kita hati-hati, maka pasien ini akan mengalami hipoksia yang harus ditangani. Ini di sini yang menarik dari grafik yang ada di sini, buka airway resisten, ya, resistensi jalan napas, dual capacity. Ya, Anda bisa melihat di sini, titik A ini adalah pasien dalam keadaan tegak dan sadar. Di sini titiknya. FRC-nya masih cukup baik, ya, dan airway resistennya juga tidak tinggi. Tetapi bila pasien ini tiba di titik B, di mana dia tidur terlentang dan masih sadar, tidur terlentang masih sadar, berarti yang ini posisi yang kanan ini. Apa yang kita temukan? Ya, fungsional residual kapasitinya berkurang dan airway resistennya mulai bertambah, meningkat. Kalau pasien ini lanjutnya pada waktu dia berbaring menjadi dibius di anestesi tanpa bronkodilatasi, maka apa yang terjadi? Resistensi jalan napasnya makin meningkat, FRC-nya makin menurun, ya, makin kecil. Ini bahaya sekali untuk terjadinya hipoksia. Lalu kalau pasien yang supine dan diberi anestesia ini tetapi diberi bronkodilator, maka airway, Anda bisa lihat. Jadi sebenarnya kalau kita memberikan tindakan anestesi kepada seorang pasien, hal-hal perubahan fisiologi seperti ini harusnya dikenal oleh para pemberi anestesi atau ahli anestesi. Kurangnya functional residual capacity dan meningkatnya masalah airway resistant dengan perubahan posisi dan pemberian anestesi harus menjadi hal yang menjadi perhatian besar bagi seseorang yang mendapat. Dan ini bisa kita melihat lagi di sini pengaruh gas ini, hubungan antara pulmonary minute volume, ya, minute volume dengan CO2 end tidal. Ya, pada keadaan normal itu harusnya sepertinya di sini. Ya, ya, ini dia. Pada kondisi normal, conscious control, ya, jadi yang besar, ya, and exploratory. Yang Anda bisa melihat kalau pasien itu dapat halotan dengan perubahan perbedaan konsentrasi makin besar, artinya bahaya hipoventilasi akan menjadi lebih besar. Dengan makin besar konsentrasi, besar pula CO2-nya yang terjadi. Jadi pada orang-orang yang hipoventilasi, resiko hiperkardia, meningkatnya PaSO2 makin tinggi, dan ini tentu sangat berbahaya. Berikut saya akan menyampaikan apa yang dimaksud dengan oksigen transport. Ya, di sini rumusnya adalah cardio output dikali arterial oksigen content. Nilai normalnya adalah 1 liter per menit. Ya, 5 liter ini adalah cardio output, arterial, lihat rumus yang selanjutnya. Jadi ini arterial oksigen content adalah rumusnya HbO2 ditambah oksigen yang terlarut dalam plasma. Jadi rumusnya antara lain 5 oksigen yang dalam plasma, nilai oksigen di differ itu berkisar antara 1000 cc per menit,
yang dikeluarkan dari jantung kiri. Dan tentunya kita harus tahu bahwa oksigen yang diambil dari alveoli itu adalah oksigen yang akan berikatan dengan hemoglobin dari eritrosit. Ini yang akan membawa oksigen ke sel-sel, ya, dan tentu dengan hemoglobin atau bisa dilepas dari hemoglobin itu sangat menentukan apa yang kita sebut dengan oxygenation curve. Tapi sebelumnya kita bisa melihat di sini hemoglobin untuk transport gas itu adalah tergantung kepada PaO2, ya, tinggi rendahnya PaO2, kemudian adalah afinitas antara oksigen yang dipengaruhi oleh 4 faktor ini. Saudara harus ingat tinggi rendahnya PaCO2 dan tinggi rendahnya 23 DPG. Ini bisa kita lihat dari hemoglobin dissociation curve seperti ini, hubungan antara PaO2 dengan oksigen saturasi. Ya, kalau kita melihat di tabel kanan ini, kalau PaO2-nya 100, maka oksigen saturasinya adalah 97,5. Tapi saudara, kalau pada titik ini lebih dari 100, katakanlah ini 200, maka tidak akan mengubah saturasi oksigen. Jadi 100, sedangkan PaO2 ini bisa sampai 300, 400, dan seterusnya. Nah, jadi kita melihat di sini, ya, makin besar tekanan PaO2, maka saturasi oksigen, jumlah oksigen sampai terjadi pada keadaan saturasinya sudah mencapai jumlah oksigen unloaded to tissue per 100 cc darah. Yang mempengaruhi perubahan kurva ini. Ya, Anda bisa lihat di sini. Ya, kalau artinya dia bergeser ke kanan, ya, afinitas akan berkurang antara oksigen dengan hemoglobin. Artinya oksigen mudah dilepas ke sel. Ya, ini yang dimaksud dengan increase PaO2 P50-nya dengan kapan keadaan ini terjadi? Pada pasien yang demam, ya, temperaturnya hiperkardia, jadi asidosis metabolik, ya, asidosis, atau pada keadaan 23 DPG yang meningkat, atau kadang-kadang yang disebut abdominal hemoglobin, hemoglobin pada bayi, ya. Ini akan bergeser kurva ke kanan, artinya oksigen mudah dilepas dari hemoglobin. Tetapi kalau kurva ini bergeser ke kiri, tentu ini dia, ya, increase affinity, oksigen payah dilepas dari hemoglobin. Akibatnya walaupun PaO2-nya tinggi, tetapi PaO2 nggak bisa dilepas dari oksigen, sama saja selnya akan mengalami keadaan ini adalah lawan daripada keadaan yang pertama tadi. Jadi pada keadaan hipotermia, pada keadaan hipokarbia, pada keadaan defisiensi 23 DPG, pada keadaan alkalosis, ini pH yang tinggi nih, kemudian karboksi hemoglobin, metahemoglobin. Jadi kita bisa lihat perbandingan ini, ya, dia akan bergeser ke kanan bila, ya, pH-nya menurun, CO2-nya meningkat, temperatur meningkat, 2 DPG meningkat. Dia akan bergeser ke kiri bila temperaturnya hipotermi dan 2,3 DPG yang berkurang. Saudara, intinya adalah kalau dia bergeser ke kanan, maka oksigen sangat mudah dilepas dari hemoglobin, sehingga oksigennya bisa digunakan oleh sel untuk metabolisme. Sebaliknya kalau kurva ini bergeser ke kiri dengan beberapa keadaan tadi, maka oksigen sangat susah dilepas dari hemoglobin. Akibatnya apa? Pemakaian oksigen di tingkat seluler terganggu,
biasanya kita dengan asam ini simpulannya kita bisa lihat. Jadi asidosis, hipertermia, 2-3 dpg meningkat, kurva bergeser ke kanan. Sebaliknya alkalosis, hipotermia, 2-3 dpg. Nah, di sini ada hal yang lain yang harus kita perhatikan, bagaimana jaringan mengambil oksigen. Jadi ini adalah tergantung perbedaan antara P atau oksigen laser dengan P yang biasanya perbedaan itu berkisar 20 mm Hg. Kemudian faktor lagi yang memudahkan oksigen extraction oleh sel adalah mudah tidaknya oksigen dilepas dari hemoglobin. Affinity of oksigen pada hemoglobin. Jadi, saudara, saya coba merangkum bahwa pulmonary gas exchange itu antara sistemik kapiler dengan pulmonary kapiler itu berbeda. Anda bisa lihat di sini. Kalau di sistemik kapiler dari periferal tisu hasil ya ini yang dibawa nanti ke sirkulasi pulmoner, pulmonary circulation, sehingga CO2 akan dibuang ke dalam alveoli, dan dari alveoli akan dikeluarkan dari tubuh, ya. Yang diambil dari alveoli, ya, diikat dengan hemoglobin, sel digunakan, nanti CO2-nya di sini dibawa lagi ke sistemik. Jadi sekarang masalahnya adalah apakah ini mudah dilepas atau tidak? Tentu ini tergantung, saya sampaikan, apakah kurvanya bergeser ke kanan artinya mudah dilepas, tapi kalau kurvanya bergeser ke kiri tentunya oksigen sukar dilepas. Jadi di dalam sistem pulmonari dan jaringan tubuh, mekanismenya proses pertukaran gas itu seperti apa yang dijelaskan di gambar ini. Bagaimana kita bisa mendeteksi adanya gangguan pertukaran gas? Saya kira ini informasi dapat kita ketahui pertama-tama adalah dari pemeriksaan gas darah arteri. Ya, kenapa? Karena dengan menganalisa arterial gas arteri ini kita bisa mengidentifikasi adanya kegagalan pernapasan parsial, kita menemukan PaO2-nya menurun, sedangkan PaCO2-nya normal atau sedikit menurun. Atau bisa juga dengan gas darah ini kita mengenal adanya kegagalan pernapasan global, ya, jadi parsial atau global. Ciri-ciri khasnya adalah hipoksia dan hipokarbia. Analisa gas darah, indikasi permasalahan pada pasien-pasien yang kita hadapi. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Kalaupun ada hal yang mungkin saudara perlu saudara tanyakan, silakan. Saya buka acara diskusi. Silakan Yafis memimpin acara ini. Baik, apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Prof. Silakan, Alfat. Perkenalkan, nama saya Alfat dari FK Usus Tambu 19 NIM 029. Saya ingin bertanya, Prof. Tadi kan dalam kondisi shunt atau yang alveolus tertutup, itu nanti kapilernya bakalan ada kompensasi, kayak menyempit begitu, Prof. Nah, sedangkan kalau dalam kondisi kayak emboli paru atau ada trombus gitu di pembuluh darah, apakah ada kompensasi untuk alveolusnya, Prof? Nah, itu untuk pertanyaan pertama. Habis itu yang kedua, tadi untuk agak putus-putus suara Prof-nya, yang untuk optimal V per Q-nya itu berapa ya, Prof? Apakah 80% ataukah semakin mendekati 100% semakin baik, Prof? Terima kasih, Prof. Oke,
Yang pertama dulu saya jawab. Coba diulang dari pertanyaan yang pertama, Alfat. Kalau terjadi Bila terjadi penyempitan pembuluh darah kapilernya, Prof, entah gara-gara emboli atau gara-gara trombus begitu, Prof, apakah dari alveolusnya ada kompensasi, Prof? Oke, ya makasih. Masalah kompensasi atau kompensasi itu kita nggak bisa. Yang jelas kalau pada suatu kondisi seperti itu, ventilasi yes, sirkulasi no, itu namanya space. Cuma bisa saja sirkulasinya nggak total. Kalau total tidak ada, itu seperti contoh pada emboli paru. Tapi bisa saja pulmonary circulation-nya berkurang. Contoh pada pasien-pasien yang mengalami shock, apapun berbeda. Ya. Tapi kalaupun kita menemukan pasien dengan emboli paru yang tidak total, hanya sebahagian, itu juga bisa dideteksi dengan pemeriksaan angiogram. Ya, dengan angiogram itu kita bisa melihat bahagian paru yang sirkulasinya masih baik, bahkan jet kontras, lalu di-scan. Maka kita bisa menemukan bagaimana keutuhan pulmonary circulation-nya. Partial block atau total block. Tapi mengenai kompensasi itu, saya kira nggak ada pasien memang merasa sesak. Apakah sesak ini meningkatkan minute volume? Tentu iya. Minute volume kan adalah tidak volume dikali frekuensi. Kalau orang sesak kan frekuensi nafasnya bertambah. Tapi apakah minute volume itu efektif? Belum tentu. Kalau dia bernafasnya kecil-kecil tapi kan minute volume-nya. Jadi ini kajian-kajian yang lebih mendalam lagi. Saya kira itu ya. Jadi mengenai adanya kompensasi ventilasi terhadap hipoperfusi, katakanlah ya, itu nggak ada. Tapi kompensasi yang kita lihat tadi ya pasien yang mengalami sesak berat. Jadi dead space maupun shunting akan bergejala sesak pasiennya. Tapi bagaimana kita tahu apakah dia dead space atau shunting? Nah, inilah pemeriksaan lebih lanjut. Anda akan membutuhkan pemeriksaan dari analisa gas darah. Dari sana nanti kita tahu apakah ini masalahnya dead space atau shunting. Tentu diagnostik tool yang saya dibutuhkan di sini alfa. Kalau Anda melihat gambaran ada gambaran ARS, katakanlah maka ini seolah-olah ada bisa bayangkan shunting. Tapi bisa aja kedua keadaan ini ya, Alfat, apakah shunting sama dead space sama-sama bisa terjadi? Bisa terjadi. Disitulah analisa kita sebagai dokter, sebagai klinikus harus mampu. Kalau dua-dua ini terjadi, ini yang paling khas ini ya, saya sampaikan. Tapi ini advance. Pada COVID yang berat, pada COVID-19, DS yang biasa, ARDS yang biasa, ini kalau kalian baca, kalau kalian mau baca, itu hanya terjadi shunting. Bisa bayangkan ya. Kenapa shunting yang terjadi? Karena tidak ada gangguan trombus di situ. Tetapi pada pasien COVID-19, kita mengganggu alveoli, kita menemukan juga gangguan perfusi akibat adanya trombus yang sistemik. Kalau dia makin berat COVID-19-nya, makin beratlah trombosisnya. Itulah makanya pada pasien-pasien COVID-19, kalau Anda baca-baca, kita memberikan obat antikoagulan, mencegah terjadinya trombus. Tapi kalau ada trombus yang ada, maka kita membutuhkan antitrombolitik. Bukan antitrombolitik, kita membutuhkan trombolitik yang berat. Saya kira itu yang benar. Kompensasi pada hipoperfusi, saya nggak bisa memastikan ada atau tidak. Gunanya ada kompensasi. Toh perfusinya tetap jelek. Sebaliknya kalau kita melihat adanya
gangguan ventilasi, apakah sirkulasi makin baik? Ya enggak juga. Jadi umpamanya pada pasien ventilasinya terganggu, perfusinya normal, tetapi karena ventilasinya terganggu, apakah perfusinya makin meningkat? Enggak juga. Jadi kompensasi itu enggak ada terjadi pada proses-proses yang seperti ini. Nah, sekarang kondisi optimal mana yang kita harus temukan? Apakah V per Q sama dengan 1 atau V per Q sama dengan 0,8? Jadi idealnya itu adalah, ideal ya, tanda petik, sebaiknya cardio outputnya lebih besar daripada ventilasi. Logikanya kenapa? Lebih banyak yang menjemput oksigen itu lebih baik daripada oksigen yang tersedia cukup banyak tetapi yang menjemput sedikit. Kalau equal, syukur-syukurlah. Jadi antara 0,8 sampai 1 is good. Tapi kalau dia tidak equal atau tidak 0,8, katakanlah lebih besar, berarti ada kepincangan di sini. Ini nggak normal. Contoh, kalau ventilasinya lebih besar dari perfusi, berarti apa? Berarti apa? Oksigen yang diambil akan lebih sedikit. Atau sebaliknya, ventilasinya yang besar, oksigen yang dijemput sedikit, sama saja. Nah, jadi disinilah kita sebagai klinikus mendalami hal ini. Kalau dia di bawah 0,8 artinya apa? Cardio output yang besar, ventilasinya makin kecil. Solusinya apa? Breathing support, bantu napasnya. Kasih oksigen, tingkatkan V-nya. Jadi V-nya itu kalau kecil, maka angkanya di bawah 0,8. Katakanlah 0,5. Ini bahaya sekali. Pasien ini hipoventilasi. Breathing support, tingkatkan tidal volumenya. Naikkan minute volumenya. Tidak bisa ya bayangkan apa yang saya sampaikan, 0,8. Tapi sebaliknya kalau V per Q-nya di atas 1, artinya apa? Ventilasinya kecil. Analisa apakah pasien ini shock atau tidak. Kalau pasien ini shock, perbaiki shocknya. Apa penyebab shocknya? Hipovolemik, kasih cairan. Karena perdarahan, kasih darah. Kardiogenik, perbaikan pompanya. Mungkin kita perlu obat-obat, inotropik. Begitu. Jadi pola pikir seperti itu basicnya adalah Anda ngerti perubahan fisiologinya kemana nih. Tapi mohon maaf nih ya, kalau kalian tidak menguasai fisiologi, aduh, apa yang mau kita bikin? Nggak tahu. Anda nggak tahu apa-apa. Blank. Terus sampai mau kasih oksigen. Kasih oksigen. Kalau perfusinya jelek, ya bodoh. Kasih oksigen, kalau ventilasinya kecil, bodoh, nggak ada gunanya. Nah, disinilah saya kira di dalam pikiran kalian sudah terbayang betapa pentingnya pemahaman perubahan fisiologi menjadi patologi, sehingga Anda membawanya lagi yang patologi tadi ke arah yang fisiologi. Ini dia Alfat. Bagus pertanyaanmu. Mungkin ada lagi, ya Fis, yang lain mau bertanya, silakan. Atau Alfat masih ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup, Prof. Terima kasih banyak atas jawabannya, Pak. Cukup jelas ya. Baik, Kembali kasih. apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya tidak ada lagi, Prof. Ya, baiklah. Kalau nggak ada lagi yang bertanya, saya beranggapan positif thinking aja ya, Fitz. Bahwa kalian udah paham, mudah-mudahan apa yang saya share ini bermanfaat untuk penambahan ilmu saudara-saudara lebih lanjut, khususnya pemahaman tentang proses oxygenation atau gas exchange. Sehingga bila menemukan kasus-kasus ada gangguan dalam sistem pernapasan, analisanya telah mampu menganalisanya di mana problemnya, apakah di ventilasi, apakah di fusi, apakah di perfusi.
Tiga hal inilah yang menentukan kemampuan kita nanti menentukan terapi yang bermanfaat kepada pasien-pasien kita. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian yang telah Anda berikan. Semoga sampai kini bermanfaat. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Lalu, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ya. Terima kasih, Prof.